Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Molisin dan rekan saya Muhammad Fahri. Di sini kami ingin menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu Hukum dan HAM tentang pelanggaran HAM berat. Baik, sebelum kami menjelaskan materi tentang HAM berat, di sini kami akan menyampaikan hal-hal apa saja yang akan kami paparkan di dalam video ini. Yang pertama, yaitu kami akan memaparkan apa sih itu HAM berat. Yang kedua, apa saja yang termasuk ke dalam HAM berat itu. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang kasus yang terjadi di Israel Palestina atau Ukraina dan Ukraina. Baik, sebelum kami menjelaskan apa itu HAM berat, di sini kami akan mendefinisikan apa itu HAM. Menurut Soejono Dirjosisworo mendefinisikan bahwa HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia dari sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi, atau diingkari oleh siapapun juga karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu. Itulah sedikit definisi HAM menurut Soejono Dirjosisworo. Jadi, HAM berat itu apa sih? Nah, berdasarkan pasal 104 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999, HAM berat adalah segala bentuk tindakan pelanggaran HAM berupa pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, apa saja yang termasuk ke dalam HAM berat itu? Nah, menurut standar HAM internasional, ada 4 jenis pelanggaran HAM berat yang diatur dalam pasal 5 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, yaitu yang pertama, kejahatan genosida, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditunjukkan langsung terhadap penduduk sipil. Yang ketiga, kejahatan perang, yaitu suatu tindakan pelanggaran terhadap hukum perang baik oleh militer maupun sipil. Yang terakhir, ada kejahatan agresi, yaitu suatu tindakan perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan oleh seseorang dalam untuk melakukan kontrol atas atau mengarahkan tindakan politik atau militer suatu negara. Yang terakhir di sini kami akan menjelaskan kasus yang terjadi di Israel, Palestina, dan Ukraina, Rusia. Baik, yang pertama yaitu kasus Israel dan Palestina. Dalam konflik Israel-Palestina, serangkaian peristiwa termasuk pengusiran, pembatasan gerakan, penggunaan kekuatan militer yang berlebihan, dan pembangunan pemukiman Israel di tepi barat dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Salah satu contoh kasus yang sering diperbincangkan adalah blokade Gaza yang mempengaruhi penduduk sipil dan hak dasar mereka, seperti hak makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak tahun 1989 adalah dua perjanjian penting yang melindungi hak asasi manusia dalam konflik bersenjata, termasuk konflik Israel-Palestina. Nah, kasus yang kedua adalah Ukraina dan Rusia, terutama di wilayah Donetsk dan Lugansk, melibatkan berbagai pelanggaran HAM berat seperti penggunaan senjata berat di daerah penduduk sipil, serangan terhadap warga sipil, dan pengusiran paksa. Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 dan Konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah perjanjian relevan dalam kasus konflik di Ukraina. Kedua konflik tersebut memiliki dampak serius pada penduduk sipil dan melibatkan pelanggaran HAM yang signifikan. Norma-norma internasional dan penjanjian seperti Konvensi Jenewa menjadi dasar hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam situasi-situasi konflik bersenjata. Upaya internasional seperti penyelidikan oleh PBB dan pengadilan khusus juga berperan dalam penegakan akuntabilitas atas pelanggaran HAM. Setelah mengkaji HAM berat dan kasus Ukraina serta
Israel, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua kasus tersebut melibatkan pelanggaran serius terhadap HAM. Melalui analisis pasal-pasal terkait, kita dapat melihat bukti-bukti yang mendukung klasifikasi ini. Penting bagi kita untuk terus memperjuangkan HAM dan mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi kami tentang pelanggaran HAM berat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.